Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabila Ediarma dengan NIM 205091. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau bergabung pada link Zoom yang saya bagikan untuk membantu saya memenuhi tugas mata kuliah pedagogi. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kewibawaan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ada pengertian kewibawaan dalam pendidikan. Kewibawaan adalah adanya penerimaan, pengakuan, kepercayaan siswa terhadap guru sebagai pendidik yang memberi bantuan, tuntutan, dan nilai-nilai manusiawi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kewibawaan merupakan sesuatu kekuatan dari dalam diri seseorang sehingga ia dapat mempengaruhi orang lain tanpa keterpaksaan dan dengan penuh keikhlasan untuk mengerjakan atau menuruti apa yang diinginkan oleh orang lain tersebut. Next, selanjutnya yaitu fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Fungsi kewibawaan dalam pendidikan yaitu lebih membawa si anak ke arah pertumbuhannya yang kemudian dengan sendirinya mengikuti kewibawaan orang lain dan mau menjalaninya. Kewibawaan pendidikan yang dimaksud di sini adalah yang menolong dan memimpin anak ke arah kedewasaan atau kemandirian untuk kehidupannya kelak. Selanjutnya yaitu ada penggunaan kewibawaan dalam pendidikan. Dengan wibawa, pendidikan hendaknya membawa si anak agar dapat mengetahui, memiliki, dan hidup sesuai dengan norma-norma hidup. Pelaksanaan wibawa harus berdasarkan pada perwujudan norma-norma yang ada pada diri pendidik itu sendiri. Membuat si anak dengan penuh kepercayaan menyerahkan dirinya kepada pendidikannya atau orang tuanya. Dan dengan demikian mencapai persesuaian batin. Kewibawaan pendidik dalam proses pembelajaran adalah hal mutlak yang harus ada agar tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai dengan baik dan secara efektif dan efisien. Next, selanjutnya yaitu kewibawaan dalam pendidikan terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu penguatan dan penerimaan adalah penerimaan dan perilaku guru terhadap anak didik atas dasar kemandirian atau kemanusiaan anak didik, serta penerimaan dan perilaku anak didik terhadap guru atas dasar status, peranan, dan kualitas yang tinggi. Kesadaran dan pemahaman tentang hak milik manusia dan dimensi kemanusiaan yang merupakan sikap dasar untuk memuliakan kemanusiaan peserta didik, yaitu melalui pendidikan. Selanjutnya itu adanya kasih sayang dan kelembutan. Kasih sayang dan kelembutan ini merupakan sikap, perlakuan, dan komunikasi guru terhadap peserta didiknya maupun anak didiknya yang didasarkan atas hubungan sosial emosional yang dekat, akrab, dan terbuka, fasilitas dan permisif, konstruktif, dan bersifat pengembangan. Dasar dari suasana hubungan seperti ini adalah love dan spring, yang mana memfokuskan segala sesuatu diarahkan untuk kepentingan dan kebahagiaan anak didiknya dan sesuai dengan prinsip-prinsip humanistik pendidikan. Next, selanjutnya itu ada keteladanan dan pengirahan menurut Weinstein tahun 1996 nomor 54 yang menyatakan bahwa guru diharapkan menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai contoh, jadi panutan dan keteladanan bagi tingkah laku para siswanya dalam kehidupan yang ada di sekolah, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, serta upaya guru untuk mewujudkan kemana anak didiknya membina diri dan berkembang. Yang selanjutnya yaitu ada penguatan bahwa guru yang membimbing adalah guru yang mampu memberikan penguatan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat, tepat isi, tepat cara, dan tepat orang yang memberikannya pada siswanya. Nah, dalam artian kapan, siapa, siswanya, dan hal seperti apa yang seharusnya diberikan penguatan secara positif. Nah, dalam artian agar siswa tersebut mengulangi dan mempertahankan hal-hal baik yang telah diperolehnya, dan memberikan penguatan negatif agar siswa meninggalkan hal-hal yang bersifat negatif tersebut dan berupaya melakukan perbaikan untuk menuju ke hal-hal yang lebih positif.
Next, selanjutnya yaitu adanya tindakan tegas yang mendidik adalah upaya guru untuk mengubah tingkah laku anak didik yang kurang dikehendaki melalui penyadaran anak didik atas kekeliruannya dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan anak didik serta tetap menjaga hubungan baik antara pendidik dengan anak didiknya. Dan dengan tindakan tegas yang mendidik ini diharapkan tindakan menghukum yang menimbulkan suasana negatif pada diri anak didik dapat terhindari. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Kepada Yola Fitrisya, dipersilahkan untuk bertanya. Baiklah, makasih moderator. Seperti yang kita ketahui, pertanyaannya adalah, seperti yang kita ketahui, kepemimpinan dan kewibawaan adalah sikap yang sama-sama mempengaruhi orang banyak. Pertanyaannya, apa perbedaan dari keduanya? Sekian moderator. Baiklah, akan saya ulangi kepada yang bertanya tadi agar membuat pertanyaannya di forum chat. Sekali lagi saya ulangi, apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya? Baiklah, jika tidak ada teman-teman yang bertanya, saya terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan dari Yola Fitrisya. Yang mana pertanyaannya yaitu, seperti yang kita ketahui, kepemimpinan dan kewibawaan adalah sikap yang sama-sama mempengaruhi orang banyak. Nah, pertanyaannya apa perbedaan dari keduanya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yola. Menurut saya, kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, seperti misalnya bawahannya atau pengikutnya, agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang pemimpin tersebut. Nah, sedangkan kewibawaan itu adalah sesuatu daya mempengaruhi orang lain yang ada pada diri orang lain tersebut, sehingga orang lain yang berhadapan dengan kita tersebut dapat terpengaruhi dan rela untuk mengikuti apa yang kita tugaskan kepadanya. Nah, sekian jawaban dari saya kepada Yola Fitrisya. Apakah dapat menerima jawaban yang saya berikan? Makasih moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Kepada Triana Indah Kafiani, dipersilakan untuk bertanya. Dari penjelasan yang telah moderator sajikan tadi, saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih fungsi dari kewibawaan tersebut baik dalam pendidikan dan sebagai seorang pendidik? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Triana. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Triana. Yang mana menurut saya fungsi dari kewibawaan itu untuk membawa si anak ke arah pertumbuhan yang kemudian dengan sendirinya anak tersebut mengakui bahwa orang lain itu bisa mendidiknya, dan kewibawaan pendidik yang dimaksud di sini adalah
di mana pendidik tersebut bisa menolong dan memimpin peserta didiknya untuk ke arah pendewasaan yang lebih baik lagi. Sekian jawaban dari saya, Triana. Apakah jawabannya dapat diterima? Terima kasih moderator. Nah, seperti yang saya lihat di forum chat terdapat 2 pertanyaan baru yaitu yang pertama dari Ramdan, yang mana pertanyaannya yaitu mengapa seorang guru harus memiliki kewibawaan. Dan pertanyaan kedua yaitu dari Rido, yang mana pertanyaannya itu apakah ada syarat-syarat dari pendidik? Coba sebutkan jika ada. Baiklah, yang pertama pertanyaan dari Ramdan akan saya jawab. Yang pertanyaannya itu mengapa seorang guru harus memiliki kewibawaan? Menurut saya karena jika seorang guru tidak memiliki sifat kewibawaan atau sikap kewibawaan tersebut, maka seorang guru tersebut tidak akan bisa mengarahkan peserta didiknya untuk ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, jika guru tersebut memiliki kewibawaan, maka guru tersebut akan lebih murah mengarahkan peserta didiknya agar mau mengikuti dan mematuhi aturan atau perkataan yang telah ia ucapkan. Sekian jawaban dari saya, Ramdan. Apakah Ramdan menerima jawaban yang saya berikan? Terima kasih jawabannya, moderator. Nah, yang pertanyaannya selanjutnya itu dari Rido, yang mana pertanyaannya yaitu apakah ada syarat-syarat dari pendidik? Coba sebutkan jika ada. Menurut saya sendiri yaitu syarat-syarat menjadi pendidik itu tentu saja ada. Yang pertama yaitu kita tuh harus mengikuti memiliki sertifikat atau ijazah sebagai seorang pendidik, yang mana kita sudah melaluinya mulai dari bangku kuliah. Selanjutnya yaitu kita harus memiliki sikap yang adil dan bijaksana, di mana pada saat kita mengajar kita harus bisa menjadi seseorang yang adil dan mau berkontribusi dengan peserta didik kita. Di mana selanjutnya itu kita sebagai seorang guru itu harus bisa memiliki sifat yang sabar dan saling tolong menolong, di mana antara kita itu harus bisa sabar menghadapi setiap peserta didik yang ada pada lingkungan kita. Selanjutnya yaitu kita sebagai seorang pendidik itu harus mempunyai keterampilan untuk mendidik anak didik yang mempunyai keterampilan untuk mendidik anak didik kita yang beragam-ragam. Karena pada dasarnya tidak semua anak didik itu memiliki sifat, sikap, dan perlakuan yang sama. Sekian jawaban dari saya. Apakah Ridus bisa menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih saudari. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Pada saat ini saya akan menutup sesi tanya jawab. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah mau untuk join dalam link Zoom yang saya bagikan. Jadi kesimpulan dari materi saya yaitu di mana kewibawaan itu harus ada pada diri seorang calon pendidik, di mana ia harus bisa bersikap berwibawa kepada semua peserta didiknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar guys, share screen loh.
Terima kasih atas kontribusinya teman-teman. Dipersilakan untuk teman-teman. Nah, nanyo gab nyo langsung atau ba anang? Nggak ada, cuman apa pertanyaannya London apa do? Tunggu san. Ramdan jan live luna, kawan-kawan Ramdan jan live luna. Tolongan sebentar. Ano? Apa materinya na? Pertanyaannya ya, tolongan cari CA. Apa materinya? Oh, kirim deh PPT deh, entah. Tunggu santai Ramdan. Ya. Tolong bagian ke kawan Ramdan yo. Kan Allah tadi nak. Untuk Yang kawan mana? Untuk kawan saja lah yo. Sebentar malam ini. Rido, jangan keluar dulu Rido. Kawan Ramdan jangan kalau alun nak tolong santai yo. Ya beko lagi bakwan nimo ko. Ano ka? Kirim lah nang. Ngolo-ngolo.